sebelumnya perkenalkan, saya Novi Ismawati, saya sebagai moderator. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya. Ada Nai Siti Alawiyah. Hai guys. Ada Siti Masuyah. Hai guys. Ada Lisa Sadini. Hai guys. Terakhir ada Dea Rahma Azza. Hai guys. Oke, sekarang kita ke pengertian enzim. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Faktor yang mempengaruhi enzim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yaitu salah satunya ada suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim dan substrat, zat penggiat, serta zat penghambat. Oke, selanjutnya cara kerja enzim. 1. Teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Teori gembok dan kunci pertama kali ditemukan oleh Emil Pritchard di tahun 1994. Di dalam teori penelitian ini, enzim akan berhubungan pada substrat dengan bentuk yang serupa atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori yang satu ini disebut dengan teori gembok dan kunci, di mana enzim digambarkan sebagai sebuah kunci yang bisa membuka sebuah substrat yang digambarkan sebagai gembok. Karena antara kunci dan gembok ini adalah sisi yang serupa, maka keduanya bisa terbuka dan tertutup. Namun, pada teori ini mempunyai sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan pada enzim ketika mengalami pelalihan dengan titik rendah enzim. 2. Teori ketetapan indukasi. Sisi aktif enzim tersendiri bersifat fleksibel, sehingga bisa berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim merupakan sebuah protein katalis. Katalis adalah suatu agen kimia yang merubah kecepatan reaksi tanpa ikut berubah karena adanya reaksi tersebut. Enzim bisa melakukan hal itu berdasarkan pengaruhnya pada energi aktivasi yang diperlukan oleh setiap reaksi kimia. Energi aktivasi merupakan energi yang diperlukan untuk memecahkan molekul senyawa reaktan. Sementara peran enzim yaitu untuk menurunkan batasan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Turunnya batasan energi tersebut memungkinkan reaksi kimia ini menjadi pada temperatur yang lebih rendah. Hal tersebut menjadi penting karena mayoritas molekul yang berhubungan proses kehidupan sangat sensitif terhadap suhu yang tinggi. Sisi aktif dari enzim. Sisi aktif merupakan sebagian kecil molekul enzim yang berbentuk celah atau kantong di permukaan enzim. Sisi aktif terdiri dari sisi pengikatan binding site dan sisi katalik site. Kedua sisi aktif ini sangat berperan penting sehingga enzim bisa bereaksi. Contoh ion metal yakni Na+, K+, dan Cu+. Nah, itulah materi mengenai enzim. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak video praktik mengenai cara kerja enzim. Nah, untuk bahannya di sini kita ada 1 buah jeruk manis, 4 buah jeruk nipis, dan susu UHT. Oke, jadi langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menuangkan susu UHT ke dalam gelas. Tuangkan pada 2 gelas yang berbeda dengan volume yang sama banyak. Nah, untuk selanjutnya, potong jeruk nipis menjadi 2 bagian dan juga dengan jeruk manis. Peras jeruk yang telah dipotong, lalu tuangkan pada 2 mangkuk yang berbeda. Kita amati terlebih dahulu susu yang belum diberi campuran jeruk. Terlihat masih putih dan rasanya masih hambar. Setelah itu, tuangkan jeruk nipis dan juga jeruk manis pada masing-masing gelas yang berisi susu dan aduk hingga rata. Dan kita amati kembali susu yang sudah dicampurkan dengan jeruk. Susu yang sudah dicampurkan dengan jeruk nipis warnanya terlihat agak kehijau-hijauan.
dan rasanya asam. Begitupun dengan susu yang dicampur dengan jeruk manis. Terlihat keoren-orenan, rasanya pun terasa manis. Lalu diamkan beberapa menit. A few moments later. Nah, inilah hasilnya. Kita coba amati lagi. Dan ternyata gelas dengan jeruk manis masih tetap sama dan rasanya pun tetap manis. Sementara gelas dengan jeruk nipis terlihat menjadi kental dan sedikit menggumpal. Begitupun dengan rasanya asam dan agak kepahit-pahitan. Jadi kesimpulannya adalah air susu merupakan zat koloid dan air jeruk merupakan zat elektrolit. Air susu yang mengandung protein mengalami perubahan karena mendapat pengaruh dari asam air jeruk. Terjadi perubahan dari segi rasa di mana air susu yang semula memiliki rasa manis menjadi agak asam saat dicampurkan air jeruk. Susu yang ditambahkan jeruk nipis akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan yang terjadi di antaranya rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat menurunkan pH susu. Bau susu yang semula amis juga berubah menjadi dominan asam setelah ditambah jeruk. Selain itu, terbentuk gumpalan akibat protein kasein susu yang terhidrolisis dan terdenaturasi akibat pengaruh pH rendah dari jeruk. Susu juga memiliki rasa agak pahit. Bagian menggumpal adalah susu yang ditetesi air jeruk nipis. Alasannya susu yang ditambahkan jeruk nipis mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat merusak protein susu. Terbentuk gumpalan susu akibat protein kasein susu yang terhidrolisis dan terdenaturasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.